belum merdeka. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Saya harus sampaikan berita ini agar kita cepat merdeka. For the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. Bu, saya mendengar berita penting hari ini. Ada apa itu? Jepang telah menyerah Prasekutu. Apa benar? Jangan-jangan itu hanya tipuan. Benar, saya mendengarnya sendiri di siaran radio BBC London. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan berita ini. Ayo. Apakah itu? Kelihatannya penting sekali. Iya Bung, penting karena Jepang telah menyerah Prasekutu. Jadi kita memiliki kesempatan sangat bagus dan penting untuk kita lebih cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita. Dan mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Ya, saya sendiri mendengarnya di siaran radio BBC London. Kami akan tetap menunggu janji Jepang. Tapi Dan jika kalian memaksa, silakan bunuh kami. Bung, ini kesempatannya sangat bagus. Ya Bung, ini karena Sekali tidak ya tidak. Kami akan menunggu janji Jepang untuk memerdekakan kami pada tanggal 24 Agustus 1945. baiklah Bung, kami akan menerima keputusan Bung Karno dan Bung Hatta. Ya sudah Bung, kalau gitu kami pamit pulang. Jadi bagaimana keputusan Anda, Bu? Kami tetap pada keputusan kami yang sebelumnya. Dan jika berita itu benar pun, proklamasi harus tetap dipersiapkan dengan matang. Tapi Bung, kita harus bergerak cepat. Karena sekutu sebentar lagi akan tiba. Kekosongan ini harus kita manfaatkan. Ya, itu benar. Kesempatan tidak datang dua kali. Jangan-jangan Jepang tidak menepati janjinya untuk memerdekakan kita. Tidak, kami akan berpegang teguh pada pendirian kami sebelumnya. Baiklah Bung, jika itu keputusan Anda, kami akan pulang. Rencana kita telah gagal. Bagaimana selanjutnya? Sebaiknya kita mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta saja. Tapi di mana? Rengas Dengklok, di sana tempat yang cocok dan terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh orang lain. Oke, baiklah. Ada apa malam-malam begini? Kalian berdua sebaiknya ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Ini untuk menghindari bentrok antara Jepang dan Indonesia. Baiklah, kami ikut. Bung, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, kami tidak bisa. Mungkin yang beberapa bukti mereka bisa percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Bagaimana keputusan mereka? Masih tidak percaya. Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ya, apa itu? Apa benar Jepang telah dikalahkan? Ya, memang benar. Berita itu menyebar kemana-mana. Memang kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Apakah kalian tahu di mana Soekarno dan Muhammad Hatta? Tidak. Kami tidak tahu. Kalian harus percaya kepada saya dan katakan mereka di mana. Baiklah, mereka ada di Rengas Dengklok. Permisi Tuan, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada apa? Maaf Tuan, kami telah mengganggu waktu Anda. Kami datang ke sini dengan tujuan untuk menanyakan tentang kekalahan Jepang. Ya, memang itu benar berita itu. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Tapi, lagi pula, kami masih bertanggung jawab
terhadap Indonesia. Masalahnya, para pemuda terus mendesak agar kami memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus. Jadi Tuan, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh, untuk apa? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja. Naskah proklamasi sejarah besar bangsa Indonesia dimulai hari ini. Oke. Bung, saya mengusul sebaiknya paragraf pertama naskah proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan juga saya ingin mengusul pada poin kedua dengan bunyi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya mau usul. Kata tempo diubah menjadi kata tempo. Jadi siapa yang ingin menandatangani naskah proklamasi? Bagaimana jika semua ikut hadir untuk menandatangani naskah proklamasi? Saya tidak setuju jika semua orang ikut menandatangani. Berarti orang Jepang juga ikut menandatangani. Ini akan menyulitkan kita untuk melawan sekutu. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Ya, dengan rumusan Jakarta 170805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Baiklah, jadi siapa yang mengetik naskah proklamasi? Saya Bung, saya akan mengetik naskah proklamasi. Alhamdulillah ya Bu, proklamasi telah selesai disusun. Makasih ya Bu telah menemani saya di saat seperti ini. Iya Pak, tapi Bapak kita juga harus berterima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan rencana untuk proklamasi besok? Sudah. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Ibu bisa sih, cuman kain yang kita punya cuman kain warna merah sama kain warna putih. Apakah bisa? Ya, tidak apa-apa, pakai saja itu. Baiklah. Oh iya, ibu punya saran. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih, di mana merah artinya keberanian dan putih artinya kesucian. Ya, boleh saja. Bagus seperti itu. Ya sudah. Sekarang Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato untuk dibacakan besok. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita tuh merdeka. Sekarang aja kita bebas dari penjajahan. Kita tuh merdeka. Apakah benar? Ya, apakah itu benar? Iya, karena proklamasi telah diproklamirkan. Berarti sekarang kita susah menderita lagi. Ini semua karena berkat Tuhan sehingga kita bisa merdeka